Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pem- baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristio Priatama Putra Peturan. Saya mahasiswa Universitas Borobudur Tarakan, program studi saya Teknik Elektro dengan NPM 2542020127. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu algoritma sederhana. Ya, yang pertama, algoritma sederhana. Algoritma sederhana ini biasanya digunakan untuk memecahkan masalah dengan kode. Setelah dalam presentasi ini juga kita akan menjelajahi dasar algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah serangkaian instruksi langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dan memahami cara kerjanya yang sudah ada dan kunci untuk menjadi programmer yang mahir. Kita lanjut. Algoritma penjumlahan. Sebelum kita membahas lebih dalam, apa itu algoritma penjumlahan? Algoritma penjumlahan seringkali berkaitan dengan deret angka, yang biasanya kita implementasikan dengan struktur data seperti list array atau yang biasa kita lihat contohnya di bawah sini. Dan caranya bagaimana kita memahaminya itu seperti penjumlahan yang berkaitan dengan deret angka. Biasanya deret angka tersebut kita implementasikan di list array. Jadi M terbalik ini adalah sum. Sum n i sama dengan 0, xi sama dengan x0 tambah x1 tambah x2 tambah titik-titik tambah xn. Kita lanjut. Menjumlahkan list atau dalam bahasa bakunya tuh kayak algoritma penjumlahannya lah. Misalnya nih, kita punya elemen list nih kan. Misalnya kita punya yang berisi dalam bukanya ini 12, 3, 4, 2, 3, 1, dan 3. Cara kita menggunakannya tuh dalam bentuk matematika, yaitu sum XO tambah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Sehingga yang dari angka 12 ini kita pindahkan ke sini, kita susun secara berderet. Sumnya akan bernilai 12 tambah 34 tambah 23 tambah 1 tambah 3 sama dengan 73. Kita lanjut. Algoritma penjumlahan dengan variabel penampungan adalah ide dasar. Misalnya kita punya list X nih yang berisi 12. Kita ambil contoh sebelumnya. 12, 3, 4, 2, 3, 1, 3. Kita punya variabel penampung S dengan nilai awalnya itu 0. Lakukan aja pembaruan nilai pada variabel X di setiap langkahnya. Itu. Kita lanjut. Penjumlahan langkah kedua. Jadi yang di sini nih, hmm, misalnya mungkin kita punya list X yang berisi, kita pakai contoh yang sama aja ya. Pembaruan nilainya nih, S dengan merubah nilai S sebelumnya ditambah dengan list X1 ditambah list X ke 1. Contohnya nih kita garis X tambah X1 sama dengan X sama dengan S sama dengan 12 tambah 34 sama dengan 46 dan seterusnya. Akan ditambah sampai hasil akhirnya di indeks 4. Jadi kita tambah terus nih, contohnya 12 tambah 34. Nanti itu kita tambah lagi 23, habis itu kita tambah 1, kita tambah 3, hasilnya tuh adalah 73. Tapi itu dia guys. Kita lanjut. Nah, ini notasi algoritma penjumlahan yang salah karena dia tidak menggunakan atau dia mungkin tidak menggunakan pengulangan. Jadi di sini dia langsung aja pakai list dari integer tanpa menggunakan variabel penampung. Variabel penampung itu apa? Ya, itu yang adalah yang contohnya ini, yang ini, S nih, S. S itu adalah variabel penampung. Variabel penampung ini bertipe integer. Kita tidak bisa melakukan penjumlahan tanpa menjumlahkan tanpa menggunakan variabel penampung. Hmm. Notasi yang digunakan ini kurang tepat karena langsung mencetak hasilnya dari penjumlahan elemen secara manual, bukan melalui proses interaktif yang sebenarnya dilakukan oleh algoritma itu sendiri. Notasi ini kebanyakan tidak konkret lah istilahnya. Sedangkan yang notasi ini lebih tepat karena menunjukkan ini
Saya ulangi, inisialisasi variabel penampung S dan literasi pengulangan untuk menambahkan setiap elemen ke S sehingga seluruh list selesai diproses. Kita lanjut di rekap proses penjumlahan iritatif atau rekap penjumlahan lebih singkatnya. Melalui pendekatan yang benar, proses penjumlahan setiap elemen list dapat dipresentasikan sebagai serangkaian yang tepat dengan langkah yang berulang. Kita contoh pertama, langkah 1, inisialisasi, yaitu inisialisasi variabel S atau sum dengan nilai S. Maaf, nilai O. Yang selanjutnya langkah kedua adalah iterasi pertama, yang dimana sebagai contoh gambar berikut. Yang ketiga ini adalah iterasi kedua atau langkah ketiga. Sama dengan yang contohnya ini, lanjut ke langkah keempat tuh ada penyebutannya iterasi selanjutnya, dan yang langkah terakhir itu output. Jika angka indeks yang berwarna merah diganti dengan suatu variabel yang diulang-ulang, maka adalah i. Contohnya tuh seperti sederhananya di dalam pengulangan akan dilakukan dengan contoh berikutnya tuh S dalam kurung XI. Ini nih. Ini teman-teman. S dalam penguparan S tambah XI. Kita lanjut algoritma pertukaran dua variabel. Kita bagaimana sih cara kita bisa menukar dua variabel ini? Ini masalah klasik yang biasa ada di dasar pemrograman yang memiliki beberapa solusi menarik. Mungkin contoh soalnya, misal kita memiliki A sama dengan 10 dan B sama dengan 5. Ini bagaimana caranya agar A sama dengan 5 dan B sama dengan 10? Solusinya ya tinggal ada tiga cara memakai aritmatika, tapi ini terbatas untuk variabel yang bertipe numerik gitu. Lalu operasi sort dan variabel penampung itu. Variabel variabel penampung itu S ya, atau sum itu yang garis M terbalik tuh. Nah, itu dia. Solusi yang mungkin tuh, yang pertama lah nih, aritmatika menggunakan operasi matematika yang termungkin. Ya ini sudah sih, akan saya ulang ya. Kita lanjut, mungkin kalau metode penukaran aritmatika yang terbatas ya versi numeriknya tuh, mungkin bentar ya. Nah ini dia. Diketahui nih A sama dengan 10 dan B sama dengan 5. Pertanyaannya bagaimana supaya A sama dengan 5 dan B sama dengan 10? Kita jawab aja guys. A tambah 5, A sama dengan 5 tambah 10 sama dengan 15. B-nya ini 15 nih kita pindahkan jadi B. B-nya itu adalah 15. Kita pakai rumus nih B dikurang A dikurang B. Jadi kita kurangin dulu A. Dikurang ini sama dengan B nih 15 dikurang 5 sama dengan 10. Jadi B ini dikurang 5, hasilnya tetap B. Jadi 10 dong, B-nya itu 10. Nah, cara menentukan A-nya itu sama aja. Contoh kita ambil 5 nih kan, A5. Kita kurangin lah nih 5. Bisa juga kita ambil dari nilai 15 ini. A-nya nih, nilai 15 ini nggak selamanya harus punya B. Bisa juga 5. Jadi A 15 dikurang 10 nih. 10 ini apa? Ya ini 10 ini B kawan-kawan. 15 dikurang 10 itu sama dengan 5. Ini untuk memudahkan contohnya kalau memang A itu 5 dan bisa ditukar-tukar gitu gitu. Kita lanjut di source web, metode penukaran source web. Metode source web adalah metode teknik. Maksud saya mungkin cara metode yang digunakan untuk menukar dua variabel tanpa menggunakan variabel tambahan. Metode ini biasanya memanfaatkan sifat unik dari operasi SOR eksklusif QR. Ide dasarnya ini terjemahannya nilai ke dalam bentuk binary otomatis bahkan dilakukan saat menggunakan operator berbasis bit. Kemudian lakukan operasi SOR. Mungkin kita contohkan saja. Contohnya itu X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3. Solusinya itu misalnya nih X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3. Binar dari 10 itu adalah 10, 10, 10, 10. Sedangkan binar dari 3 itu adalah 0, 0, 1, 1. Solusinya yang pertama, langkah yang pertama itu X, Y diakarkan menjadi 2. Ini contohnya seperti ini kawan-kawan, langkahnya ini nilainya 9. Setelah 3 langkah dari SOR ini, yang dari mana 3 itu menjadi 10. Kita lanjut di bagian terakhir, menggunakan variabel penampung. Nah, ini variabel penampung itu atau sum. Membuat variabel dummy sebagai penampung. Contoh menukar X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3. Solusinya tuh kita pakai variabelnya. Langkah yang pertama itu simpan nilai X. Temnya tuh nilai 10 dari X sekarang disimpan di tem.
Setelah proses ini X akan sorry, saya lanjut di langkah kedua. Ganti nilai X dengan Y. X-nya ini kita ganti nilainya dari yang 10, kita ganti nilai 3 dari yang sekarang ditugaskan ke X. Lalu langkah ketiganya tuh ganti nilai Y dengan tem. Y, tem, nilai dari tem sekarang ditugaskan ke Y. Setelah proses ini mungkin X akan berisi, bukan mungkin, memang betul X akan berisi 3 dan Y akan berisi 10, sederhana dan efektif. Contohnya mungkin kita tukar-tukar. Oke, baik, sekian dari materi algoritma sederhana ini atau algoritma sederhana yang penjumlahannya sudah ada saya sampaikan beberapa. Mohon maaf sebesar-besarnya jika masih ada salah dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.